Kalau masih kurang irit, BBM-nya bisa dicampur, yaitu campur dorong dan campur gelondor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas mobil Mitsubishi L300. Di Indonesia sendiri L300 mulai dipasarkan pada tahun 1981. Saat itu varian mesin yang ditawarkan hanya satu, yaitu mesin bensin berkubikasikan 1,4 liter. Pilihan mesin ini bertahan selama 3 tahun hingga pada tahun 1984 digantikan dengan kapasitas 1,6 liter mesin bensin berkode 4G32 Saturn, dibekali sistem transmisi 5 percepatan. Keluaran tenaganya mencapai 72 PS di putaran 5000 rpm dan torsi 127 Nm pada 3000 rpm. Di tahun yang sama pula Mitsubishi turut bermain di varian mesin diesel. Mesin diesel yang ditawarkan cukup besar, yakni 2,3 liter. Produksi tenaganya memang lebih kecil, hanya 65 PS di putaran 4200 rpm, tetapi torsinya lebih besar, 137 Nm pada 2000 rpm. Makanya cocok digunakan sebagai kendaraan angkutan barang. Mesin diesel ini bertahan hingga 4 tahun, kemudian digantikan kubikasi lebih besar lagi, yaitu 2,5 liter. Mesin berkode 4D56 Astron ini menghasilkan tenaga yang lebih besar lagi. Spesifikasi bornya 91,1 mm dan stroke 95 mm. Dengan formula itu L300 varian diesel dapat mengeluarkan daya puncak 74 PS di putaran 4200 rpm dan torsi maksimal 142 Nm pada 2500 rpm. Cukup lama L300 ditawarkan dalam 2 varian. Hingga tahun 2000 perusahaan Mitsubishi memutuskan untuk tidak produksi lagi mesin L300 yang bervarian bensin. Soalnya varian bensin saat itu sudah tidak lagi banyak peminatnya. Hingga sampai sekarang perusahaan Mitsubishi hanya menjual L300 bermesin diesel berkodekan 4D56 Astron. Itulah adalah kisah dari lahir hingga sekarang Mitsubishi L300. Sekarang kita akan membahas masalah kekurangan L300. Kekurangan yang pertama adalah bentuk tidak berubah dari awal diciptakan oleh sang pencipta hingga sekarang, yang agak mengkotak tanpa banyak lekukan sehingga mempermudah pengerjaan tukang dempul kalau masuk bengkel cat. Kekurangan L300 yang kedua adalah tangki bahan bakar yang kecil. Karena tangki bahan bakar kecil, jadi harus sering berkunjung ke SPBU. Bikin bahagia para sopir jomblo karena pegawai SPBU ada yang cantik. Kekurangan L300 yang ketiga, miskin tempat penyimpanan. Karena nggak ada tempat penyimpanan, jadi buku harus berserak, tapi nggak apa-apa biar dikira sales beneran. Kekurangan yang keempat adalah jok tidak ada sandaran kepala, jadi aku harus pesen sendiri seperti ini. Kekurangan yang kelima adalah tongkat persneleng di bawah setir, jadi harus angkat kalau gigi 1 dan 2 dan harus tekan kalau gigi 5 dan R. Dan semuanya itu perlu tenaga. Dampaknya kalau perut lapar akan terasa berat dan bikin capek. Kekurangan yang keenam, suara kasar dan bergetar khas diesel konvensional. Tapi nggak apa-apa karena juga namanya diesel konvensional. Kalau pengen halus ganti mesin expander, dijamin mulus. Kekurangan yang ketujuh, semua yang berhubungan dari roda depan dan setir gampang rusak, harus sering dicek dan dikasih gemuk.
Kekurangan yang ke-8 yaitu saya belum mampu beli yang baru. Nikmati aja yang sudah ada. Sebelum lanjut videonya, bantu mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan Mitsubishi L300. Kelebihan yang pertama yaitu karena bentuknya tidak ada perubahan, maka harga bekasnya cenderung stabil. Makanya saya pakai yang tahun tua saja karena sudah lunas. Kelebihan yang kedua yaitu irit bahan bakar dan cukup biosolar yang harganya murah. Kalau masih kurang irit, BBM-nya bisa dicampur, yaitu campur dorong dan campur gelondor. Kelebihan yang ketiga yaitu tenaga besar sehingga mampu dimuati barang banyak. Kelebihan yang keempat, bengkel ada di mana-mana karena semua bengkel mobil diesel paham dengan mobil ini. Itu pun masih banyak yang nggak mau ke bengkel karena merasa dirinya bisa sendiri. Kelebihan yang kelima yaitu spare part gampang dan melimpah dari yang ori sampai yang KW. Kelebihan yang keenam yaitu perawatan mudah, hingga saking mudahnya banyak yang tanpa dirawat. Yang penting tidak habis oli dan solar, siap jalan. Kelebihan yang ketujuh yaitu karena persneling di bawah setir, jadi kabin terasa luas, bisa muat 4 orang. Kelebihan yang ke-8 yaitu karena tidak ada headrest menjadikan sopir tidak ngantukan. Bersyukurlah kalian wahai sopir yang ngantukan. Itu tadi saudara, kawan-kawan semuanya, kekurangan dan kelebihan mobil L300 versi cah bungah. Semoga bermanfaat, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.